Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini di dalam daily devotion kita akan membahas firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayatnya ke-14 sampai 25. Ini berbicara tentang apa saudara? Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan di Babel. Nah, kita tahu ketika orang Yahudi dibuang di Babel itu akibat dari ketidaktaatan mereka. Mereka menyembah berhala, mereka tidak mengikuti Tauratnya Tuhan, sehingga mereka harus masuk di dalam pembuangan. Jadi inti dari kisah Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai 25 adalah bicara tentang orang Israel gagal untuk taat terhadap Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan. Itu sebabnya saya berikan judul daily devotion kita hari ini adalah pemulihan menghasilkan ketaatan. Kenapa pemulihan menghasilkan ketaatan? Karena sudah terbukti dari kehidupan orang Israel. Mereka mencoba untuk taat tapi pasti nggak taat. Mencoba untuk taat tapi pasti nggak taat. Akhirnya mereka dibuang. Kenapa? Karena ketaatan mereka berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya Tuhan berkata, mari kita lihat, kita fokus di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, di ayat 19-20 ternyata ketaatan itu dihasilkan karena ada pemulihan. Jadi ketaatan tidak pernah dihasilkan dari perbuatan kita, effort kita saudara, enggak. Tapi ketaatan dihasilkan justru karena ada pemulihan. Perhatikan sekali lagi ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang lain itu maksudnya apa saudara? Maksudnya hati yang sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan. Jadi kalau mereka pakai hati mereka pakai hati yang dikuasai oleh dosa dan kedagingan mereka tidak mungkin taat. Sama dengan kita saudara. Seberapapun effort yang kita berikan untuk taat, mengerjakan apa yang Tuhan mau, pasti gagal saudara. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan aku perlu hati yang baru, aku perlu roh yang baru. Roh yang baru bicara tentang apa? Bicara tentang Roh Kudus. Kapan itu terjadi? Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Kristus, Mesias, Juru Selamat yang hidup. Maka sejak saat itu Roh Kudus di dalam hati kita, dan rohnya yang kudus itu yang akan memampukan kita untuk taat. Makanya ayat 20 dikatakan supaya. Ini kan sebab akibat saudara. Karena Tuhan memulihkan kehidupan orang Israel, mereka bisa menuruti segala ketetapan Tuhan. Nah hari ini, kalau saudara mau taat, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Andalkan hati yang Tuhan berikan dalam hidupmu yang baru itu. Andalkan rohnya yang kudus di dalam kehidupanmu. Jadi alami dulu pemulihan saudara. Maka dari pemulihan yang saudara alami, saudara akan bisa taat. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi bukan hanya taat tapi setia. Kalau saudara mau setia sama Tuhan, tidak ada cara lain. Alami dulu pemulihan dari Tuhan. Maka saudara akan dibawa Tuhan untuk mengalami kesetiaan. Dan kita tahu semua akhir dari cerita ini. Bahwa mereka di dalam masa pembuangan, akhirnya Tuhan kembalikan mereka ke tanah air mereka. Akhirnya Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Namun kalau kita baca peristiwa-peristiwa sesudahnya, mereka jatuh bangun lagi saudara. Kenapa jatuh bangun? Kembali lagi, mereka nggak andalkan Tuhan, tapi andalkan diri mereka. Jadi ini peringatan buat kita hari ini saudara. Kalau saudara sudah dipulihkan Tuhan hari ini, jangan lagi andalkan kekuatanmu sendiri. Tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah alami kuasa Roh Kudus itu dalam hidupmu. Agar engkau bisa tetap setia, bisa tetap taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, selamat menikmati pemulihan, sebab pemulihan menghasilkan ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari kitab Yehezkiel, di mana Tuhan memberikan hati yang baru buat kami. Tuhan memberikan roh yang baru, yaitu Roh Kudus buat kami. Dan dengan hati yang baru, dengan Roh Kudus itu, kami akan dimampukan untuk taat. Kami dimampukan untuk setia, mengikuti segala ketetapan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami berjanji, kami gak mau andalkan kekuatan kami.
Karena kekuatan kami tidak mungkin membawa kami kepada ketaatan. Tapi hanya pemulihanlah yang menghasilkan ketaatan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.